Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa, para pemuda, para pemudi yang saya hormati, bagi kalian terutama para lelaki yang belum menikah tetapi sudah mencapai umur untuk menikah, barangkali ada rasa ketakutan, rasa bayang-bayang khawatir, apakah jika saya menikah akan mampu untuk menafkahi istri, keluarga, dan sebagainya. Apakah setelah menikah saya akan mampu memberikan penghidupan kepada anak istri yang layak atau tidak? Apakah setelah menikah saya akan mampu membahagiakan istri dan anak atau tidak? Ini pertanyaan-pertanyaan yang umum dirasakan oleh para pemuda, terutama khawatir jika setelah menikah dirinya tidak akan mampu untuk memberi nafkah, memberi kebahagiaan kepada istri, anak, dan keluarga. Hal ini sangat normal dirasakan. Ada kekhawatiran setelah menikah tidak mampu untuk memberikan penghidupan yang layak, karena kondisi saat ini pun masih belum mencukupi, masih belum begitu layak untuk menghidupi dirinya, apalagi menghidupi istri dan anak atau keluarga. Ada suatu kisah yang disampaikan oleh orang tua kita, bahwa jika kita melihat sebuah jukung di tengah lautan, akan nampak bahwa jukung itu akan terombang-ambing oleh gelombang laut, gelombang samudra, yang seolah-olah dalam penglihatan kita khawatir bahwa jukung atau kapal kecil itu akan tenggelam karena diterjang oleh besarnya gelombang lautan. Tetapi orang tua kita juga mengatakan bahwa jukung itu kelihatan terombang-ambing oleh gelombang lautan, tetapi manakala kita naik ke atasnya, maka jukung itu akan tenang dan bisa melaju ke tempat yang kita tuju, meskipun gelombang tetap menerjang jukung yang kita tumpangi tersebut. Ini gambaran dari orang-orang tua kita bahwa kehidupan seperti layaknya sebuah jukung di tengah lautan. Bagi seorang pemuda, seorang laki-laki yang belum menikah, melihat sebuah pernikahan atau keluarga layaknya dia melihat sebuah jukung yang terombang-ambing gelombang lautan. Dalam pikirannya khawatir, jika saya naik ke atasnya, jangan-jangan jukung itu akan terbalik dan saya akan tenggelam. Selalu menghantui pikirannya khawatir jika naik jukung, jukungnya akan terbalik. Padahal orang kita memberikan motivasi, naiklah segera ke jukung itu, maka jukung itu akan tenang dan akan melaju sesuai dengan arah angin, arah gelombang lautan. Jadi itulah bayangan sebuah keluarga, sebuah pernikahan,
bagi yang belum sampai ke bahtera rumah tangga, belum sampai ke sebuah gerbang pernikahan, akan melihat sebuah pernikahan atau keluarga seperti layaknya jukung yang terombang-ambing oleh gelombang lautan. Padahal setelah kita menikah, setelah kita berkeluarga, kita tetap akan selamat di atas jukung atau bahtera rumah tangga itu, meskipun gelombang kehidupan tetap akan menerjang keluarga kita. Tapi nyatanya keluarga tetap akan selamat, kita punya anak, bisa menafkahi dan seterusnya. Itulah fakta hidup dan belum bisa dirasakan dan dialami oleh para pemuda yang belum berani untuk menikah. Maka ada sebuah ayat dari Al-Quran di dalam surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi, wa ankihul ayama minkum, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kalian, wassolihina min ibadikum wa imaikum, dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, iyakunu fuqara'a, jika mereka miskin, yuhnihimullahu min fadlihi, Allah akan memberi kemampuan, memberi kekayaan kepada mereka dengan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Ayat ini seolah-olah menjadi motivator untuk para pemuda, para pemudi yang masih melihat jukung, khawatir jukung itu bila dinaiki akan terbalik. Khawatir jika menikah dan berumah tangga tidak mampu memberi nafkah yang layak kepada istri dan anaknya. Nyatanya sesuai dengan ayat ini, surat An-Nur ayat 32, Allah menjanjikan yughnihimullahu min fadlih, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka, akan memperlancar rezekinya, akan memberikan kekayaan kepada mereka dengan karunia-Nya. Itulah janji Allah kepada mereka, para pemuda yang mau melaksanakan pernikahan. Nah, pengertian yughnihimullahu min fadli, bahwa Allah akan memberi kemampuan, memberi kekayaan kepada mereka dengan karunia-Nya, ini para ulama memberikan beberapa pemahaman, penafsiran bahwa yang dimaksud dengan yughnihimullah, bahwa Allah akan mengkayakan mereka, yughnihimullahu, Allah akan mengkayakan mereka, ada 4 pemahaman, supaya para pemuda, para laki-laki yang belum menikah tahu bahwa yang dimaksud dengan Allah akan memberi atau mengkayakan, memberi kemampuan hidup yang layak adalah, pertama, satu, pengertiannya bisa jadi bahwa makna yughnihimullahu benar-benar Allah akan memberikan rezeki yang lancar dalam bentuk materi. Setelah menikah, dilalah rezekinya lancar. Ada saja rezeki yang datang dari mana, dari arah manapun. Dilalah setelah menikah, pekerjaan lancar, proyek berjalan lancar, banyak order masuk untuk dikerjakan oleh yang bersangkutan. Itu makna yughnihimullahu, bahwa Allah benar-benar akan memberikan rezeki dalam bentuk materi. Yang kedua, makna
yughnihimullahu, Allah akan mengkayakan mereka, adalah bahwa pengertiannya setelah menikah yang tadinya punya pikiran macam-macam, ingin beli ini beli itu, membangun ini membangun itu, maka setelah menikah keinginan usuk itu sudah tidak ada, sudah tidak memiliki keinginan yang tanda petik rakus untuk banyak konsumtif membeli macam-macam. Jadi yang sebelum menikah punya pikiran ingin membeli mobil, membeli rumah, membeli macam-macam, maka setelah menikah hatinya tenang, pikirannya tenang, sudah tidak memiliki keinginan apapun untuk membeli barang-barang yang konsumtif, karena dia sudah tenang, sudah memiliki istri, sudah bertemu dengan belahan jiwa. Yang ketiga, makna yughnihimullahu, bahwa Allah akan mengkayakan mereka, adalah setelah menikah dia akan kaya, tetapi kaya secara batin, kaya secara jiwa. Setelah menikah, yang dulu sebelum menikah jiwanya gemerungsung, penuh emosi, penuh ketergesa-gesaan, terburu-buru, maka setelah menikah jiwanya akan tenang, akan anteng, layaknya jukung setelah dinaiki, tenang, tidak terombang-ambing oleh gelombang lautan. Jiwanya sudah sakinah, tenang, sudah mapan, seperti itu. Kemudian yang keempat, makna yughnihimullah, bahwa Allah akan mengkayakan kepada mereka, adalah setelah menikah dia memiliki keyakinan agama yang mantap, yang kuat, sehingga setelah menikah justru semakin optimis menatap ke masa depan. Pada saat sebelum menikah penuh dengan kekhawatiran, justru setelah dipaksa menikah makin mantap keyakinannya, makin optimis, sehingga dengan mantap dan optimis ini dia menatap masa depan dengan tenang dan cerah, dan justru disinilah rezeki akan datang menghampirinya. Jadi para pemirsa, para kaum muda, terutama kepada kaum laki-laki, tenanglah. Jika kalian menikah, maka janji Allah pasti benar. Yughnihimullahu min fadlih, Allah akan mengkayakan, memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Kunci utama adalah yang penting kita ikhtiar, berusaha, bekerja, maka Allah lah yang akan mengatur. Bertawakallah, bismillahirrahmanirrahim, ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itulah modal kita bekerja, ikhtiar semampu kita. Selanjutnya biarlah Allah yang mengambil alih ikhtiar dan usaha kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.